Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia, kita bersyukur karena Tuhan baik. Tahun 2022 sudah kita lewati dan hari ini kita ada di 2023, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena dalam Yesus kita sudah punya jaminan yang pasti akan keselamatan dan hidup yang kekal. Itu karena apa? Karena iman dalam Kristus. Itu kasih karunia Allah yang sangat mahal dan indah, yang sangat besar buat kehidupan kita, yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Kita bersyukur hari ini kita dapat kesempatan untuk membahas tema penting. Ini banyak isu dalam counseling, yaitu iblis menaruh berbagai ide dan gagasan yang salah dalam pemikiran kita. Saya baca satu ayat saja dari 1 Timotius 4 ayat 1. Firman Tuhan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Nah, Yesus bahkan mengatakan di akhir zaman ada banyak orang yang datang dan mengaku bahwa dialah Mesias. Bahkan nabi-nabi palsu yang datang dan mengaku dia Mesias. Dia mengaku dirinya begitu penting dan memberikan bukti-bukti empiris seolah-olah klaimnya benar. Dan ini sangat berbahaya. Nah, jauh sebelumnya Yesus sudah memberitahu itu. Jadi kalau sudah terjadi, kita tinggal cocokin aja dengan data Yesus kasih buat kita. Ya. Nah, yang pertama ialah bahwa mengapa kita menjaga hati kita. Kalau kita berangkat dari perspektif Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Paulus bahkan mengatakan dalam hidupmu bersama, dalam Filipi pasal 2 ayat 5, biarlah kau mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mengapa? Sangat berbahaya kalau kita tidak sadar ini. Terlalu berisiko kalau kita tidak mengerti. Mengapa? Karena pikiran kita adalah medan pertempuran di mana iblis memasukkan banyak gagasan yang salah, banyak ide-ide yang berbahaya, dan disitulah hidup kita tentukan. Kalau kita tidak waspada dan peka, kita tidak tahu kebenaran, kita akan ikut pada permainan dia dan kita terjebak di ujungnya yang adalah kesesatan, yang adalah kehancuran, dan yang ada ialah kebinasaan. Hal yang kedua ialah iblis itu menaruh secara kita tidak sadar, seperti orang yang menaruh benih di saat malam, di mana orang yang menjaganya tidak sadar bahwa ada seseorang yang datang mulai menaburkan benih di sana. Lalu ketika waktu berlalu mulai tumbuh, orang jadi heran, ada gandum, ada lalang, dan kelihatan sulit dibedakan karena tipis perbedaannya. Iya, dan murid-murid mengatakan, kenapa kita tidak mencabut lalang? Yesus katakan jangan, karena nanti gandum ikut tercabut. Biarkanlah mereka tumbuh bersama. Di endingnya baru dipilih mana yang lalang dibakar dan mana yang gandum masukin ke lumbung. Jadi kita melihat bahwa fakta yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa iblis menaruh tanpa kita sadari benih-benih yang kemudian bisa memunculkan sesuatu yang meracuni kita. Di jemaat Galatia, Paulus dengan tegas dan sangat, bahkan narasinya sarkastis sekali, dengan mengatakan begini, hai orang Galatia yang bodoh, mengapa kamu mulai dengan baik dan sekarang kalian mengakhiri dengan begitu buruk? Kenapa? Aku khawatir kalau jerih payahku melayani kalian menjadi sia-sia. Tapi apakah sia-sia? Karena mereka telah mengikuti ajaran yang lain yang terlihat Injil tapi bukan Injil. Sehingga Paulus katakan kalau ada orang yang memberitakan Injil lain seperti yang aku beritakan, terkutuklah dia. Bahkan kalau itu malaikat Tuhan, terkutuklah dia. Artinya Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Tuhan di Galatia supaya mereka jangan bermain-main. Karena yang mereka lawan bukanlah ide manusia, tapi iblis di balik itu yang menaruh benih-benih yang salah di pikiran mereka, sampai mereka tidak sadar benih itu tumbuh dan mendapat tempat yang cukup. Nah, kita jaga juga diri kita. Kenapa? Kita harus terbuka memang. Tapi pada saat yang sama kita harus berhikmat. Kita harus terbuka dengan gagasan-gagasan baru, betul. Tetapi kita juga harus punya filter untuk mensortir, supaya jangan ada makna lain yang memaknai hidup kita di luar kehendak Allah dan firman Allah. Dan itu sangat berbahaya. Mengapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita memilih mana yang benar dan mengabaikan apa yang salah. Hal yang ketiga bahwa strategi iblis ialah
dia membawa perlahan dengan pendekatan rasional. Jadi waktu orang melihat tawarannya bagus. Kasus Hawa misalnya. Hawa melihat apa yang ditawarkan oleh ular itu kelihatannya menarik. Ada daya tarik. Waktu di pencobaan padang gurun Yesus, iblis menawarkan sesuatu yang nampaknya menarik, nampaknya memberi keuntungan. Benefitnya itu betul-betul menggiurkan. Persentasi atau potongan diskonnya 80%. Waduh, siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tertarik? Iblis akan mengatakan, aku akan memberikan seluruh dunia ini kalau engkau sujud menyembah aku. Coba lihat. Jadi ada tawaran-tawaran yang sangat rasional. Ada tawaran-tawaran yang terlihat oke, terlihat baik, sangat profitable, sangat besar keuntungannya, sangat menjanjikan, sangat menggurkan, dan sangat rasional. Sehingga tidak salah kita mencoba itu sebagai sebuah pengalaman empiris hidup kita. Padahal di baliknya sangat berbahaya, dan itu terjadi pada Hawa. Ada banyak gagasan-gagasan yang kalau kita tidak timbang baik-baik, kita tidak takar baik-baik dalam standar kebenaran firman Tuhan, tanpa kita sadari kita berpikir ini baik, kita berpikir ini benar, kita berpikir ini nggak salah, ini bakal memberi keuntungan kok. Tetapi kita tidak tahu implikasinya, kita tidak tahu risikonya, kita tidak sadar bahwa jalan yang kita sedang ikuti itu di sana membawa kepada kehancuran. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, bukan jalan lurus, tapi dia sangka itu lurus. Dia kira lurus, dia berpikir ini jalan yang lurus. Tetapi firman Tuhan mengatakan ujungnya menuju maut. Nah, siapa yang tahu bahwa ujungnya menuju maut? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan Allah memberitahu kepada kita bahwa jalan yang you pilih itu ujungnya maut. Nah, kalau kita tidak dengar itu, maka kita menjadi kelinci percobaan karena kebodohan kita. Nah, orang keras hati itu memblok rencana Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang tidak mau diajar akan membuat dirinya terus dalam keadaan yang seperti itu. Tidak ada progres, tidak ada kenaikan. Yang ada malah mulai mundur, merosot, akhirnya ujungnya kebinasaan. Nah, mari kita melihat bahwa iblis menawarkan gagasan-gagasan yang terlihat menarik, rasional, baik, menjanjikan, memberi profitable yang luar biasa, menggiurkan. Lalu tanpa kita sadar, kita berpikir rasional seperti itu adalah baik. Rasional tidak berarti ekivalen dengan kebenaran. Tapi kebenaran seringkali melampaui rasionalitas kita. Tapi kita percaya, karena itulah yang benar. Ada 3 cara, ini yang keempat, untuk menghadapi tipuan iblis yang menaruh gagasan di pikiran kita. Yang pertama, kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Bertumbuh dalam Yesus supaya kita dewasa dalam Kristus. Yang kedua, kita tunduk pada otoritas firman Tuhan. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan doa itu adalah penyerahan diri. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Tapi Yesus juga di Matius pasal 4 itu menggunakan firman Allah sebagai standar moral untuk menghadapi gempuran dari serangan iblis. Dan kita pakai 2 senjata ini, doa yang sungguh, supaya kita kuat. Tapi kita juga tunduk pada otoritas firman, supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah jelas salah. Apa yang dilakukan oleh tawaran ini jelas salah. Tapi kita tidak punya standar lain kecuali kita belajar firman Tuhan. Ini yang ketiga. Yesus katakan, orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Jadi sekalipun banyak godaan termasuk tawaran, iblis masuk ke ide dia, ide-ide gagasan-gagasan liar yang kita tidak sadar karena terlalu rasional dan menarik. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, sekali lagi, ketika kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa memberi kita pengertian untuk kita bisa lihat. Kita bisa menilai, kita bisa memaknai. Karena apa? Kita punya satu kacamata yang orang lain tidak punya, yaitu firman Allah. Nah, ketika kita percaya sungguh-sungguh, ketika kita bertumbuh sungguh-sungguh menjadi dewasa, kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang baik. Ketika kita belajar firman Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh, maka kepada kita diberi satu lensa rohani yang bisa melihat dan memberi pertimbangan bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Kenapa? Karena kita dikasih lensa rohani. Dan ini Paulus katakan, manusia yang rohani menilai segala sesuatu, tapi dirinya sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Orang tidak mengerti kita, tapi kita mengerti mengapa.
mereka. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita lensa rohani. Dan kita tahu itu karena kita belajar firman Tuhan. Nah, inilah kunci untuk menangkal. Inilah kunci untuk terlepas, terbebas dari apa yang disebut dengan iblis menaruh gagasan dalam hati kita. Yesus katakan bahwa orang yang tinggal dalam firman Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam dia. Dia akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan dia dari termasuk salah satu iblis yang menaruh gagasan ide dalam pikirannya. Dan kalau kita tidak cegah dengan firman Tuhan, pikiran itu membawa kita makin hari makin jauh, makin ngaco berpikirnya, makin ngaco melihat, makin ngaco untuk memberi pemahaman dan memaknai sesuatu dengan cara yang salah karena kita tidak punya firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita punya lensa rohani untuk menilai, sehingga kita tidak terjebak, tidak masuk pada perangkap yang iblis taruh lewat satu gagasan yang salah dalam pikiran dan hati kita. Untuk menutup dengan saya mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang mampu menilai? Siapa yang mampu menangkal? Siapa yang mampu menolak satu ide, gagasan, satu semacam pemikiran yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran kita? Maka jawabnya bukan saya, bukan Anda, bukan siapa-siapa, tapi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan bertumbuh dalam dia menjadi dewasa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa supaya dikasih hikmat oleh Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan meletakkan dirinya pada otoritas firman Tuhan. Kepada dialah Tuhan kasih lensa rohani untuk bisa mengatakan ini yang benar dan itu yang salah. Dia pilih ini karena ini benar, dan dia tolak itu karena itu yang salah. Tuhan semua berkati dan Shalom.